Doa kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan sesuai dengan sejarah ketika sebelum tanggal 30 misionaris menginjak kaki di Testega, ya tanggal 29 mereka akan bermalam di Limon, dan sebelum jam 12 mereka akan tiba di Testega. Dengan itu kita akan masuk dalam pembacaan sejarah singkat yang membaca sejarah singkat oleh Bapak Pendeta Dr. Tandi Efranda. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak, Bapak Ketua Majelis Umum GPKI, dan para pimpinan pejabat dari Kabupaten Pegunungan Arfak, para hamba Tuhan sekalian, dan para tamu undangan. Izinkan saya membaca secara ringkas sejarah awal pekabaran Injil di suku Meyah Testega. Saya akan mulai dengan kematian Walter Erikson dan Edward Reed pada tanggal 28 September 1952. Beberapa misionaris baru terpanggil untuk melanjutkan pelayanan di Papua. Yang pertama, tanggal 30 Desember tahun 1952, Harold dan Muriel Lofstrand tiba di Manokwari. Yang kedua, Jack Manley berangkat dari Amerika pada tahun 1953 dan tiba di Manokwari pada tanggal 4 Oktober 1953. Jadi pada tahun 1953 ada 5 misionaris yang melayani atau melanjutkan pelayanan Walter Erikson dan Edward Reed. Yang pertama yaitu Bapak Jack Manley, yang kedua Bapak Forrest Thorsby, yang ketiga Dorothy Thorsby, yang keempat Coral Trump, dan yang kelima adalah Beulah Stapp yang merupakan tunangan dari Edward Reed. Para misionaris kelima misionaris ini mereka belajar bahasa Indonesia 5 hari setiap minggu jam 9 sampai jam 12 siang. Pada tahun 1954, keluarga Charles Preston tiba di Manokwari. Dan tanggal 5 Juli 1954, keempat misionaris yaitu Harold Lofstrand, Forrest Thorsby, dan Jack Manley beserta Charles Preston melakukan tindak lanjut hasil survei udara. Mereka berangkat ke Ransiki pada tanggal 5 Juli dan tiba 6 Juli tahun 1954. Dan mereka tinggal selama 2 minggu di Ransiki untuk menunggu para pengangkut barang dari Anggi. Tanggal 20 Juli 1954 mereka berjalan kaki dari Ransiki dan tiba di kampung Siskadogo pada tanggal 23 Juli 1954. Mereka beristirahat 2 hari di Anggi Gida dan mereka bermalam untuk menunggu pembawa barang. Dari Anggi ke Jidohu mereka berjalan kaki selama 2 hari. Walaupun perjalanan dilakukan mulai dari subuh sampai petang hari, mereka hanya bisa menempuh jarak kurang lebih 8 km setiap hari. Semua medannya sangat sukar dan berat. Jalannya mendaki gunung yang terjal dan menuruni tebing yang curam, serta melewati akar-akar pohon yang besar. Tidak ada daerah yang datar. Yang menjadi penerjemah adalah Bapak Yakob Inyomusi. Selama dalam perjalanan mereka bertemu dengan masyarakat yang sangat bersahabat dan banyak menolong. Beberapa di antara mereka mengerti bahasa Indonesia sehingga dapat menangkap kabar baik yang disampaikan oleh para misionaris. Mereka memilih daerah Testega sebagai pos pelayanan sebab jumlah penduduknya cukup banyak. Bapak Yakob Inyomusi mempunyai banyak keluarga juga di Testega. Dan mereka menjadikan Testega sebagai pos pelayanan yang pertama. Mereka berpikir dapat menjangkau lebih banyak jiwa di Testega. Tanggal 25 Juli 1954,
mereka berangkat dari Anggi ke Didohu. Tanggal 27 Juli mereka tiba di Didohu. Setelah 2 hari di Didohu, yaitu pada tanggal 29 Juli tahun 1954, mereka berangkat dari Kampung Rimom. Mereka berangkat ke Kampung Rimom dan mereka disambut oleh kepala suku Rimom, yaitu Bapak Seimera. Dan itu sebabnya tanggal 29 Juli ini akan dilakukan peresmian gedung gereja. Dan pada tanggal 30 Juli 1954 jam 9 pagi, rombongan misionaris ini berangkat dari Rimom dan tiba di Testega sebelum jam 12 siang. Keempat misionaris yaitu Harold Lofstrand, Forrest Torsby, Jack Manley, dan Charles Preston disambut oleh kepala suku Testega, Bapak Ipsi Doansiba. Demikian sejarah singkat. Baik.